Indonesia gempur fasilitas militer Australia dan Papua Nugini. 5 pesawat berhasil dihancurkan. Setidaknya 5 pesawat Australia dan Papua Nugini hancur setelah Indonesia menggempur satu fasilitas militer di barat negara itu pada Jumat 16 Juni. 5 pesawat terpaksa tak dipakai lagi dalam misi, demikian pernyataan pihak berwenang di kota tempat fasilitas militer itu berdiri. Berdasarkan pernyataan itu, gempuran Indonesia tersebut juga memicu kebakaran. Kini petugas sedang berupaya agar api tak merembet. Mengatakan pasukannya menembak jatuh 37 rudal dari sekitar 40 rudal yang ditembakkan. Selain itu, mereka juga menghancurkan 29 drone dari sekitar 35 drone. Serangan ini pecah hanya berselang sehari setelah Indonesia melancarkan gempuran besar-besaran di kota pada Kamis lalu. Hanya 18 jam setelah serangan drone paling besar di Australia dan Papua Nugini, musuh kembali menggempur ibu kota. Demikian pernyataan pemerintah kota Australia. Ini merupakan serangan udara ke-15 sejak awal Mei. Indonesia memang sudah mewanti-wanti negara Australia dan Papua Nugini bahwa mereka akan meningkatkan gempuran. Ancaman itu terlontar ketika Indonesia memprotes keputusan Australia untuk memberikan lampu hijau atas pengiriman jet tempur F-16 ke Papua Nugini. Kemudian tentara Australia dipukul di 3 sisi oleh pasukan Indonesia yang mencoba merebut salah satu kota kunci dalam pertempuran. Kota itu telah menjadi fokus pertempuran terpanjang dan salah satu pertempuran paling berdarah sejak perang dimulai. Pihak berwenang Australia bersikeras bahwa mereka akan terus mencoba untuk menguasai kota meskipun mereka menderita sekitar 100 hingga 200 korban per hari. Saat ini, Indonesia telah menggempur kota itu dari 3 sisi. Presiden Australia mengatakan kepada CNN International dalam sebuah wawancara bahwa mundur dari pesawat. Presiden Australia mengatakan kepada CNN International dalam sebuah wawancara bahwa mundur dari pusat kota akan membuka jalan bagi pasukan Indonesia untuk menyerang kota Australia dan Papua Nugini yang dikuasai Australia. Saya harap kita tidak harus pergi, tetapi kita akan melakukannya jika garis depan mendatangi kita, kata Dmytro Yakovenko, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Anak di Kramatorsk. Jumat 16 Juni 2023, dorongan Indonesia dimulai pada Juni 2023 dan diintervensikan pada musim panas memobilisasi ribuan pasukan. Dukungan dari China semakin gencar, Jokowi perintahkan kirimkan pasukan setan ke perbatasan Duga. Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Papua Nugini segera menginvestigasi dan menghukum tegas kutu KKB di perbatasan Papua Duga. Sebab akibat insiden tersebut atau peristiwa tersebut menewaskan puluhan warga Papua diakibatkan tertembak KKB. Pelaku penembakan diduga adalah tentara Papua Nugini atau PNG yang melakukan serangan brutal di komplek Nduga. Teror KKB Papua yang baru-baru ini terjadi di Nduga ternyata tak selamanya membuat masyarakat takut. Di bawah perlindungan TNI Polri, masyarakat kembali melakukan rutinitas dan bahkan kegiatan olahraga bersama. Melansir dari penerangan Kostrad, Satgas Unit Rider 514 Garing SY gelar perlombaan bola voli dalam rangka mempererat keakraban bersama pemuda dan masyarakat distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Dinamika perkembangan situasi yang terjadi di distrik Kenyam, Kabupaten Duga sangat tinggi. Telah terjadi penembakan pesawat dan penyandaran pilot pesawat Susi Air. Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nainggoloid, distrik Kenyam. Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nonggoloid, distrik Kenyam. Namun demikian situasi ini tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berada di Kenyam. Kemudian kegiatan masyarakat berjalan lancar seperti biasa. Hal ini terbukti dalam kegiatan perlombaan bola voli yang diselenggarakan oleh Satgas Unit Rider 514 Garing SY berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme dari masyarakat Kenyam. Total terdapat 24 tim yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Hal ini di luar dari perkiraan sebelumnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa ratusan warga Nduga yang mengungsi telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Diketahui sebelumnya sebanyak 162 warga kompleks Nagolait warga kompleks Nogolait, Kampung Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, mengungsi akibat adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pada 14 Juni 2023. Masyarakat yang kembali ke kompleks Nogolait diantar diantar dan dikawal langsung oleh aparat
Masyarakat yang kembali ke kompleks Nogolait diantar dan dikawal langsung oleh aparat gabungan serta pemerintah daerah guna memastikan keamanan warga masyarakatnya, ujar Beni, Senin 5 Juni 2023, melansir dari Tribun Papua. Beni mengatakan, dengan kembalinya masyarakat itu berkat kerjasama aparat keamanan yang dibantu pemerintah daerah, tentu untuk menjamin keselamatan warga masyarakat di kampung Nogolait sehingga mau untuk kembali ke kediamannya, ucapnya. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewan menambahkan, situasi dan kondisi keamanan di distrik Kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewan menambahkan, situasi dan kondisi keamanan di distrik Kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak yang terjadi sebelumnya. Dengan kembalinya para pengungsi, tentunya kami selaku aparat gabungan baik dari TNI maupun Polri akan lebih meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Nduga, kata Rio. Rio katakan hal itu dilakukan guna menghindari adanya gangguan dari kelompok berseberangan hingga kembali membuat Rio katakan hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya gangguan dari kelompok berseberangan sehingga kembali membuat ketakutan di tengah masyarakat. Sebelumnya, Yotam Bugiage dan KKB Papua yang dipimpinnya terlibat baku tembak dengan aparat di Nduga, Papua Pegunungan. Pecatan TNI tersebut kehilangan beberapa anggotanya dalam insiden tersebut. Adapun baku tembak terjadi di kampung Nogolait. Adapun baku tembak terjadi di kampung Nogolait, distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Ini kelompoknya Yotam Bugiangge, jumlahnya sekitar 25 orang, katanya setelah dikonfirmasi melalui sambungan. Kontak tembak yang terjadi Senin 14 Juni 2023, kata Rio, bermula ketika adanya aksi penodongan. Kontak tembak yang terjadi Senin 14 Juni 2023, kata Rio, bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga. Kita kontak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur, katanya. Saat melintas, mereka menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak, ujar Rio. Rio menduga dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban, namun dia menduga ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir sejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, katanya. Setelah kontak tembak di kampung Nogolait, aparat gabungan menangkap 2 orang.